Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ketika engkau berbuat baik, tapi hatimu masih berharap dilihat. Ketika engkau berzikir, tapi masih ingin diakui suci. Ketika engkau mencintai Allah, tapi diam-diam ingin dibalas dengan sesuatu. Itukah ikhlas atau hanya ego yang berpakaian suci? Ada saat di mana keikhlasan tidak lagi bisa diucapkan, hanya bisa dialami. Saat aku lenyap, dan yang tersisa hanyalah Allah. Di titik itu, engkau tak lagi merasa berbuat, karena yang berbuat hanyalah Dia. Inilah perjalanan menuju ikhlas yang murni, hilangnya diri, hadirnya Allah. Sebuah jalan sunyi yang tak semua sanggup melaluinya. Bab 1. Pintu rahasia di balik kata ikhlas. Kata yang sering diucap, namun jarang benar-benar diselami. Ia bukan sekadar tidak berharap imbalan, bukan pula tentang menahan diri dari keinginan dunia. Ikhlas adalah keadaan di mana seluruh kehendak manusia tenggelam ke dalam samudra kehendak Tuhan, hingga tak tersisa sedikit pun rasa memiliki atas apa yang dilakukan. Dalam ikhlas sejati, tidak ada lagi aku yang memberi, aku yang berbuat, atau aku yang berkorban. Semuanya menjadi milik Allah sepenuhnya. Seperti tetesan air yang kembali ke laut, ia kehilangan bentuknya sendiri, namun menjadi bagian dari keluasan yang tak bertepi. Disitulah rahasia tertinggi tersembunyi, bahwa ikhlas bukan sekadar melepaskan, tapi lenyapnya aku yang merasa memiliki sesuatu untuk dilepaskan. Hati manusia yang sedang menuju ikhlas akan diuji bukan dengan kekurangan, tetapi dengan perasaan ingin dihargai. Seringkali, bukan harta yang membuat seseorang gagal ikhlas, melainkan kebutuhan halus untuk diakui sebagai orang baik. Itulah perang batin yang tidak tampak, medan jihad yang senyap. Sebab ego bisa berselimut di balik doa, bersembunyi di balik amal, bahkan menyamar dalam niat yang tampak suci. Maka jalan ikhlas sejati bukan tentang membenahi tindakan di luar, tapi tentang memurnikan kesadaran di dalam. Ketika hati benar-benar pasrah, segala perbuatan menjadi ringan, sebab tidak lagi dilakukan demi hasil, melainkan karena Allah menghendakinya terjadi melalui diri ini. Ikhlas itu lembut seperti angin yang tidak terlihat, namun kuat seperti ombak yang membentuk karang. Ia tidak menampakkan diri, tapi meninggalkan jejak yang tak terhapus. Orang yang ikhlas sejati tidak merasa sedang berbuat baik, karena yang mereka lihat hanyalah Allah yang sedang bekerja melalui mereka. Mereka tidak lagi mencari makna dalam hasil, karena makna sejatinya telah mereka temukan dalam kehadirannya. Dalam diam, mereka merasa cukup. Dalam sepi, mereka merasa penuh. Dalam kehilangan, mereka menemukan yang abadi. Jika engkau ingin mengenali ikhlas dalam dirimu, lihatlah apa yang tersisa ketika semua pujian berhenti, ketika tidak ada yang tahu amalmu, ketika doa-doamu tidak segera dijawab. Jika hatimu masih tenang, berarti engkau telah mencicipi sedikit dari rasa ikhlas. Sebab ikhlas adalah ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Walau seluruh dunia berpaling, di sanalah hati menjadi jernih, karena tidak lagi menatap makhluk, hanya menatap Sang Pencipta. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, manusia pun mulai lenyap dari pandangan dirinya sendiri. Tidak ada lagi aku yang beramal, tidak ada lagi aku yang menahan, tidak ada lagi aku yang memberi. Semua kembali kepadanya. Inilah titik hilangnya diri dan hadirnya Allah. Saat engkau tak lagi merasa sebagai pelaku, maka saat itulah kehadirannya menyelimuti seluruh hidupmu. Ikhlas sejati adalah keheningan yang memantulkan cahaya Tuhan. Tanpa suara, tanpa nama, tanpa batas. Sebab ketika aku telah tiada, hanya Dia yang ada. Bab 2. Cahaya yang tak terlihat. Ikhlas sejati tidak bersuara, tidak mencari perhatian, dan tidak meninggalkan jejak untuk dipuji. Ia bekerja dalam diam seperti cahaya matahari yang menembus kabut tanpa perlu terlihat. Orang-orang yang benar-benar ikhlas, hidupnya tampak sederhana di mata dunia. Namun di dalam dada mereka menyala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Sebuah ketenangan yang tidak lahir dari kemenangan, melainkan dari kepasrahan total kepada Allah. Mereka tidak lagi sibuk memoles amal, karena telah paham bahwa amal bukanlah miliknya, melainkan bagian dari kehendak ilahi
yang bergerak melalui tubuh dan jiwa mereka. Di sanalah rahasia cahaya itu bersemayam. Cahaya yang tidak memantul, tapi menembus dari dalam. Bila engkau mencari tanda-tanda ikhlas, jangan cari pada kata-kata indah. Jangan pula pada banyaknya amal yang terlihat. Lihatlah pada batin ketika diuji. Apakah hatimu tetap lapang ketika tidak dihargai, tetap lembut ketika disalahpahami, dan tetap bersyukur ketika tidak dipuji? Disitulah ukuran ikhlas diuji, bukan pada keadaan lapang, tetapi pada saat segala sesuatu tidak sesuai keinginan. Sebab ikhlas sejati tidak berakar pada hasil, melainkan pada kesadaran bahwa setiap kejadian adalah bagian dari takdir yang sempurna. Orang yang ikhlas tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Sebab ia telah paham bahwa yang terjadi bukan untuk dirinya, melainkan darinya dan menuju kepadanya. Cahaya ikhlas adalah cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan logika, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang hening. Ia menenangkan bukan karena memberi jawaban, tapi karena menghapus pertanyaan. Dalam keheningan itu, engkau mulai mengerti bahwa segala pencarian di luar hanyalah cermin dari kegelisahan batin. Dan ketika batin mulai diam, cahaya itu perlahan muncul, menghangatkan hati yang dulu gelap oleh keinginan. Orang-orang yang telah mengenal cahaya ini tidak lagi sibuk membedakan antara dunia dan ibadah, sebab baginya seluruh hidup telah menjadi ibadah yang bernafas. Namun cahaya itu hanya akan tinggal di hati yang bersih dari kepemilikan. Bila engkau masih merasa aku yang berbuat, aku yang memberi, aku yang sabar, maka cahaya itu redup, terhalang oleh bayangan dirimu sendiri. Setiap kali engkau mengaku memiliki kebaikan, engkau menutup satu celah bagi cahaya Allah untuk masuk. Karena itu, orang-orang makrifat lebih memilih diam daripada mengaku berbuat baik, sebab mereka tahu setiap kebaikan sejatinya bukan berasal dari mereka, melainkan dari Allah yang sedang menampakkan rahmat-Nya melalui tangan mereka. Dan di titik itu, hidup menjadi bening. Tidak ada lagi perasaan lebih tinggi, tidak ada lagi perasaan lebih suci. Segalanya mengalir seperti air yang tidak menentang arus, karena ia tahu, arus itulah yang membawanya pulang ke lautan asalnya. Itulah cahaya ikhlas, tidak menyala di luar, tapi menerangi dalam. Ia tidak mengubah dunia dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran yang memancarkan keteduhan. Maka barang siapa telah disentuh cahaya ini, dunia tidak lagi menggoda, karena di hatinya telah hadir sesuatu yang lebih indah dari segala pujian, kehadiran Allah yang tak terlihat, namun terasa di setiap detak jantung dan tarikan nafas. Bab 3. Nafas yang menyebut namanya. Setiap tarikan nafas sejatinya adalah pengingat yang halus dari Allah, namun kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Mereka hidup, bernafas dan bergerak seolah semuanya berasal dari dirinya sendiri. Padahal di balik setiap hembusan udara, ada kehendak ilahi yang membuat dada tetap bergerak, jantung tetap berdetak, dan ruh tetap berdiam di tubuh ini. Bila manusia berhenti sejenak dan mendengarkan keheningan di antara dua nafasnya, ia akan menemukan bahwa hidup ini hanyalah serangkaian izin dari Allah. Izin untuk hidup, izin untuk bergerak, izin untuk merasa. Ikhlas sejati dimulai ketika seseorang menyadari bahwa bahkan nafasnya pun bukan miliknya, melainkan titipan yang setiap saat bisa diambil kembali tanpa peringatan. Nafas adalah zikir yang tak bersuara. Dalam setiap hirupan ada Hu, dan dalam setiap hembusan ada Allah. Bagi mereka yang telah mengenal rahasia ini, hidup tidak lagi dipisahkan antara ibadah dan keseharian, sebab seluruh hidup telah menjadi zikir yang berirama lembut di dalam dada. Mereka tidak menunggu waktu salat untuk mengingat Tuhan, karena setiap tarikan nafas adalah salat yang tidak putus. Itulah ikhlas dalam bentuk yang paling alami, tidak dibuat-buat, tidak diatur, tidak dipaksakan. Ia mengalir sebagaimana udara mengalir di paru-paru, tak terlihat tapi memberi hidup pada seluruh wujud. Ketika hati seseorang mulai sadar akan zikir yang tersembunyi di balik nafas, maka segala perbuatannya pun berubah. Ia tidak lagi terburu-buru dalam amal, sebab hatinya telah tahu bahwa setiap detik adalah ibadah. Ia tidak lagi menilai orang lain, karena ia tahu setiap jiwa juga sedang bernafas dalam izin Allah yang sama. Keikhlasan mulai tumbuh di antara kesadaran itu. Kesadaran bahwa tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah,
di hadapan Sang Pemberi Nafas. Semua hanya sedang menempuh jalan pulang dengan cara yang berbeda-beda. Namun perjalanan ini tidak mudah, sebab ego selalu ingin menjadi pusat dari setiap hembusan. Ego ingin merasa berjasa, merasa suci, merasa telah mencapai sesuatu. Padahal semakin seseorang merasa telah mencapai, semakin ia jauh dari fana. Karena dalam fana tidak ada lagi aku yang bernafas, yang berzikir, atau yang mengenal Allah. Yang tersisa hanyalah Allah itu sendiri, yang menghembuskan kehidupan dalam setiap nafas hambanya. Maka, ikhlas sejati bukanlah usaha untuk menghapus ego, melainkan menyadari bahwa ego pun tidak pernah nyata. Ia hanya bayangan di atas permukaan air kesadaran. Dan ketika kesadaran itu tumbuh penuh, engkau akan merasakan bahwa setiap nafas membawa rasa syukur yang tidak bisa diucapkan. Syukur karena masih diberi kesempatan untuk mengingatnya, untuk mencintainya, untuk mengenal bahwa hidup ini bukan tentang aku, melainkan tentang Dia yang selalu hadir dalam segala. Di titik itu, dunia menjadi tempat zikir yang sunyi. Setiap daun yang gugur, setiap angin yang berhembus, setiap langkah yang kau ambil, semuanya menjadi ayat yang membisikkan namanya. Engkau tidak perlu lagi mencari Allah di langit yang jauh, sebab kini setiap hela nafasmu telah menyebut namanya tanpa kata. Bab 4. Hilangnya bayangan diri. Bayangan tidak akan pernah lenyap selama matahari masih bersinar, sebagaimana ego tidak akan pernah sirna selama aku masih menjadi pusat kesadaran. Namun, pada satu titik perjalanan ruhani, manusia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah bayangan dari cahaya yang lebih tinggi. Cahaya Allah yang memantul melalui wujudnya. Ia mulai melihat bahwa segala yang ia sebut aku hanyalah pinjaman, sekadar bentuk sementara yang dipakai untuk menampakkan rahmat dan kehendak Tuhan di dunia. Ketika kesadaran ini tumbuh, bayangan ego perlahan memudar. Ia tidak lagi menuntut pengakuan, tidak lagi merasa pantas menerima sanjungan, karena yang tampak bukan lagi dirinya, melainkan wajah Allah yang memancar melalui amalnya. Ikhlas di maqam ini menjadi sesuatu yang halus, nyaris tak teraba. Ia bukan lagi tentang melepaskan dunia, tapi tentang tidak melihat dunia sebagai selain Allah. Segala sesuatu tampak berasal dan berakhir kepadanya. Hati menjadi jernih seperti cermin, dan cermin itu tidak menyimpan pantulan, hanya memantulkannya. Begitulah hati yang telah bersih dari diri. Ia tidak menahan cahaya, tidak pula mengklaimnya. Dalam kondisi ini, manusia berhenti menjadi pelaku, karena ia tahu yang benar-benar berbuat hanyalah Allah semata. Dan ketika ia berhenti mengaku, amalnya menjadi murni, tanpa noda kesadaran diri. Itulah saat di mana manusia benar-benar hilang dari dirinya sendiri. Namun justru disitulah ia mulai benar-benar hidup. Namun proses menuju hilangnya diri bukan perjalanan yang ringan. Ia penuh luka, tangisan, dan kehancuran. Sebab ego tidak mati dengan kelembutan, ia digugurkan dengan sakit. Allah akan memperlihatkan kepada hambanya betapa kecil, lemah, dan tidak berdayanya ia tanpa pertolongan darinya. Semua yang dulu dibanggakan akan dilucuti satu persatu. Harta, kehormatan, kemampuan, bahkan rasa bangga dalam beribadah. Hingga akhirnya manusia itu berdiri di hadapan Rabb-nya dalam keadaan kosong, telanjang dari segala identitas. Di titik itu, ia tidak lagi bisa berkata, "Aku beriman" atau "Aku beramal". Ia hanya bisa menangis, dan dalam tangisan itu, aku pun larut lenyap di samudra yang bernama Allah. Saat aku lenyap, yang tersisa hanyalah kehadiran. Kehadiran yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki nama, tidak memiliki arah. Hati menjadi lapang seperti langit, dan di dalam kelapangannya, segalanya diterima sebagaimana adanya. Tidak ada lagi keinginan untuk menolak atau mengubah, sebab semua telah dilihat sebagai wajahnya. Inilah keheningan yang sejati, bukan karena dunia berhenti berisik, tetapi karena hatimu telah berhenti menentang takdir. Disinilah manusia mulai mengenal makna sebenarnya dari firman, "Fainama tuwallu fatsamma wajhullah." Kemanapun engkau memandang, di sanalah wajah Allah. Dan ketika kesadaran ini mengakar, maka kehidupan berubah menjadi ibadah yang tanpa batas. Tidak ada lagi perbedaan antara sujud dan berjalan, antara berbicara dan diam,
antara memberi dan menerima. Semua menjadi satu gerak ilahi yang mengalir melalui wujudmu. Engkau bukan lagi pelaku, tapi saluran dari kehendaknya. Engkau bukan lagi bayangan yang menutupi cahaya, tapi cermin yang jernih bagi pancarannya. Di titik itulah hilangnya diri bukan berarti ketiadaan, melainkan kehadiran yang sejati. Kehadiran Allah dalam setiap detak, setiap langkah dan setiap napas. Sebab ketika bayanganmu telah hilang, maka tiada lagi yang tersisa kecuali cahaya itu sendiri. Bab 5. Rahasia di balik kepasrahan. Kepasrahan sejati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari penyerahan total kepada Yang Maha Memiliki. Banyak orang mengira pasrah berarti menyerah, padahal sejatinya pasrah adalah sadar bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh kehendak yang lebih tinggi. Ia bukan tentang berhenti berusaha, melainkan tentang berhenti merasa bahwa usaha itu berasal dari diri sendiri. Kepasrahan adalah keadaan di mana hati tetap tenang meski segala sesuatu tampak runtuh di luar. Karena ia tahu bahwa di balik kehancuran ada rahasia kasih Allah yang sedang bekerja dalam diam. Hanya mereka yang telah menempuh jalan panjang antara kehilangan dan keikhlasan yang mengerti bahwa tidak ada yang benar-benar hilang bagi orang yang menyerahkan segalanya kepada Allah. Ikhlas sejati tidak mungkin tumbuh tanpa kepasrahan. Sebab selama seseorang masih ingin menentukan hasil, ikhlasnya masih bersyarat. Kepasrahan adalah akar yang menumbuhkan pohon keikhlasan, dan buahnya adalah ketenangan. Saat hati telah menyerah kepada takdir, tidak ada lagi ruang bagi kecewa, sebab apapun yang datang diterima sebagai bagian dari kasih-Nya. Orang yang pasrah tidak bertanya mengapa hidupnya sulit, sebab ia tahu setiap kesulitan adalah surat cinta tersembunyi yang ditulis dengan tinta hikmah. Ia tidak lagi berusaha mengubah dunia agar sesuai dengan keinginannya, tapi berusaha menyesuaikan hatinya agar sejalan dengan kehendak Tuhan. Disitulah kedamaian sejati tumbuh, bukan karena hidup tanpa badai, tapi karena hatinya telah menjadi laut yang tenang di bawah gelombang kehidupan. Namun untuk sampai pada makom ini, seseorang harus berani kehilangan segalanya. Allah akan menguji dengan mengambil hal-hal yang paling dicintai, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan. Ia akan mengguncang tempatmu berpijak, agar engkau sadar bahwa tidak ada pijakan selain Dia. Ketika manusia kehilangan, ia biasanya memberontak. Namun ketika manusia sadar, ia justru bersyukur karena kehilangan itu adalah cara Allah mengembalikannya pada yang hakiki. Dalam kepasrahan, air mata menjadi zikir, luka menjadi guru, dan kesunyian menjadi tempat pertemuan. Disitulah seseorang tidak lagi memohon agar hidupnya mudah, melainkan agar hatinya kuat. Kepasrahan bukan berarti diam tanpa gerak, tapi bergerak dalam diam batin. Ia adalah keseimbangan antara usaha dan penyerahan, antara tindakan dan tawakal. Orang yang benar-benar pasrah tetap bekerja, tetap berjuang, tapi hatinya tidak terikat pada hasil. Ia menanam dengan cinta, tapi menyerahkan buahnya kepada pemilik kebun. Setiap langkahnya bukan karena ingin berhasil, tapi karena ingin taat. Dan di antara keheningan itu, Allah menanamkan rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan yang membuat manusia mampu tersenyum di tengah ujian, karena ia tahu bahwa semua yang terjadi bukan untuk menghukumnya, tapi untuk mendekatkannya. Ketika pasrah telah menjadi napas dan ikhlas, telah menjadi cahaya dalam hati, manusia akan sampai pada tingkat penerimaan yang tak tergoyahkan. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan, sebab tidak ada yang bisa diambil darinya kecuali apa yang bukan miliknya. Ia tidak lagi risau kehilangan cinta, karena ia telah menemukan cinta yang tidak pernah pergi. Inilah rahasia di balik kepasrahan, bahwa semakin engkau menyerahkan diri, semakin engkau merasakan kehadiran Allah dalam segala hal. Disitulah makna hidup mencapai puncaknya, ketika tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan, karena engkau telah menyatu dengan kehendak yang memperjuangkanmu sejak awal. Bab 6. Keheningan yang menyebut nama Allah. Di suatu titik perjalanan batin, manusia akan tiba pada ruang yang sunyi. Begitu sunyi hingga tidak ada lagi suara keinginan, tidak ada lagi gema doa yang memohon, tidak ada lagi keluhan yang ingin didengar. Yang tersisa hanyalah keheningan yang dalam, dan di dalam keheningan itu ada sesuatu yang hidup, lembut, halus namun amat kuat.
Itulah suara yang tidak bersuara, zikir yang dilakukan oleh hati yang telah kehilangan dirinya. Hati semacam itu tidak lagi memanggil nama Allah dengan lidah, sebab seluruh wujudnya telah menjadi panggilan itu sendiri. Setiap denyut nadi, setiap hembusan napas, setiap tatapan mata, semuanya menyebut nama Allah tanpa perlu kata, tanpa perlu suara. Keheningan bukanlah kosong, justru di dalamnya ada kelimpahan makna. Dalam diam, seseorang mendengar lebih banyak daripada ketika ia berbicara. Ia mendengar gerak rahasia kehidupan, mendengar takbir dari dedaunan yang bergoyang, mendengar tasbih dari ombak yang berdebur, mendengar tahmid dari angin yang melewati kulitnya. Semesta seluruhnya sedang berzikir, tapi manusia yang terhijab oleh pikirannya sendiri sering tak mendengarnya. Maka Allah menarik sebagian hambanya ke dalam keheningan, agar mereka kembali mendengar irama suci yang telah ada sejak penciptaan pertama. Dan di saat hati mulai diam, segala sesuatu di sekitarnya menjadi tanda bahwa Allah tidak pernah jauh, tidak pernah absen, tidak pernah berhenti hadir. Keheningan yang suci bukan keheningan yang dibuat, melainkan keheningan yang tumbuh dari penerimaan. Saat hati telah berhenti menolak, berhenti menuntut, berhenti melawan, maka suara dunia mereda dan suara Tuhan mulai terdengar. Tidak dalam bentuk bunyi, tapi dalam bentuk rasa yang sulit dijelaskan. Rasa yang menggetarkan namun menenangkan, membakar namun menyembuhkan. Orang-orang yang telah mencicipi keheningan ini biasanya menjadi lembut, tidak suka berdebat dan tidak haus pengakuan. Mereka tahu semua kata hanyalah bayangan dari makna, dan makna sejati hanya bisa diserap dalam diam. Maka mereka lebih banyak menatap daripada menjelaskan, lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena mereka telah belajar bahwa Allah lebih sering berbicara dalam keheningan daripada dalam keramaian. Namun keheningan yang benar bukan pelarian dari dunia. Ia bukan kabur dari tanggung jawab, melainkan kembali kepada kesadaran akan sumber segala gerak. Orang yang diam karena takut berbicara belum tentu hening, tetapi orang yang berbicara dari keheningan sejati sesungguhnya tidak pernah keluar dari zikir. Hatinya tetap tenang meski lisannya berbicara, pikirannya tetap jernih meski tubuhnya sibuk, karena pusat dirinya telah tenggelam di dalam samudera Allah. Itulah makna hening yang hidup, diam yang tidak mati, sepi yang tidak kosong, dan pada akhirnya keheningan menjadi jembatan menuju kehadiran. Saat engkau telah mampu mendengar detak jantungmu sendiri menyebut namanya, engkau akan tahu bahwa hidup ini tidak pernah sepi. Engkau tidak pernah sendiri, karena di balik setiap diam ada Dia yang senantiasa memanggilmu dengan kasih. Heninglah dan rasakan, di balik senyap itu ada namanya yang terus bergetar di dalam dirimu. Disitulah engkau akan paham bahwa zikir tertinggi bukan di lisan, bukan di ingatan, melainkan dalam keberadaan itu sendiri. Karena seluruh dirimu sejatinya sudah sejak awal adalah sebutan baginya. Bab 7. Rasa yang menjadi doa. Ada saat di mana lidah tidak lagi mampu berbicara, di mana setiap kata terasa kecil di hadapan kebesaran yang tak terucap. Di saat itu, doa tidak lagi keluar dari lisan, melainkan mengalir dari rasa yang paling dalam. Rasa itu tidak selalu bahagia, kadang berupa tangis, kadang sunyi, kadang sekadar hembusan nafas yang tertahan. Namun di balik setiap rasa itu, Allah hadir, memeluk, mengerti, dan menjawab tanpa kata. Di makam ini manusia mulai memahami bahwa doa bukan sekadar permintaan, tapi pertemuan. Ketika engkau berdoa, sebenarnya engkau sedang dipanggil untuk hadir, bukan sekadar untuk meminta. Sebab yang paling dirindukan dari doa bukanlah jawaban, melainkan perjumpaan dengan sang pemberi jawaban itu sendiri. Rasa adalah bahasa yang paling jujur. Ia tidak bisa berpura-pura, tidak bisa berbohong, tidak bisa disusun dengan retorika. Allah lebih dekat pada rasa hambanya daripada pada kata-kata yang diucapkannya. Maka orang yang telah mengenal Tuhannya tidak lagi sibuk memperindah doanya, tapi memperdalam rasanya. Mereka tahu bahwa Allah tidak menilai bentuk kalimat, tetapi getaran hati yang mengucapkannya. Kadang tangisan tanpa suara lebih didengar daripada 1000 kalimat panjang. Kadang diam yang penuh pasrah lebih nyaring daripada doa yang penuh kata. Sebab doa yang paling murni tidak membutuhkan saksi,
cukup Allah dan hati yang terbuka. Ketika ikhlas telah tumbuh, rasa dalam doa pun berubah. Tidak lagi ada keluhan, hanya kerinduan. Tidak lagi ada tuntutan, hanya penyerahan. Hamba tidak lagi datang dengan daftar keinginan, tapi dengan kesadaran bahwa apapun yang Allah pilihkan, pasti lebih baik daripada yang ia pinta. Di titik ini, doa bukan lagi alat untuk mengubah takdir, melainkan jalan untuk menyelaraskan hati dengan takdir itu sendiri. Maka setiap peristiwa dalam hidup menjadi bentuk doa. Senyuman, kesedihan, kesabaran, bahkan diamnya seseorang yang sedang menahan pedih. Semuanya menjadi bahasa rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Rasa yang menjadi doa adalah bukti bahwa hati telah hidup. Ia tidak lagi beku oleh logika, tidak lagi kering oleh hitungan dunia. Setiap rasa menjadi jendela menuju Allah. Rasa syukur membuka jalan nikmat, rasa sabar membuka pintu kekuatan, rasa cinta membuka cahaya pengenalan. Dan ketika semuanya menyatu, engkau mulai melihat bahwa setiap detik kehidupan adalah ruang doa yang luas. Engkau bisa berdialog dengan Allah kapan saja, di mana saja, bahkan tanpa sepatah kata pun. Sebab hakikat doa bukanlah bicara, tapi menyadari kehadirannya dalam rasa yang engkau alami. Dan disitulah rahasia terdalam terbuka, bahwa sesungguhnya bukan engkau yang berdoa kepada Allah, melainkan Allah yang sedang berdoa melalui dirimu. Dialah yang menumbuhkan rasa rindu dalam hatimu, dialah yang menggerakkan tanganmu untuk berdoa, dialah yang menuntunmu untuk memohon agar engkau dapat mengenalnya. Maka setiap kali engkau berdoa, sadarilah, itu bukan inisiatifmu, tapi panggilan kasih darinya. Dan bila engkau telah menyadari itu, doa tidak lagi menjadi tugas, tapi menjadi kebahagiaan. Engkau tidak lagi berdoa untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena engkau tak mampu hidup tanpa berbicara dengannya. Doa menjadi nafas, dan rasa menjadi bahasa abadi di antara engkau dan Allah. Bab 8. Cinta yang meniadakan segala. Cinta kepada Allah adalah puncak dari seluruh perjalanan ruhani. Ia bukan cinta yang lahir dari rasa ingin mendapatkan surga, bukan pula karena takut pada neraka, tapi karena kesadaran bahwa tidak ada yang lebih layak dicintai selain Dia. Cinta semacam ini tidak memiliki alasan. Ia hidup karena Allah sendiri adalah sebab dan tujuannya. Ketika cinta itu tumbuh, hati menjadi lembut dan rapuh di hadapan kehadirannya. Tidak ada lagi jarak antara doa dan air mata, antara kerinduan dan kepasrahan. Semuanya menyatu menjadi getaran yang lembut, namun menggetarkan seluruh jiwa. Dalam cinta seperti ini, engkau tidak lagi mencintai karena ingin, tapi karena tidak mampu tidak mencintai. Cinta kepada Allah meniadakan segala yang selainnya. Ia seperti api yang membakar habis segala kepalsuan, meninggalkan hanya satu kebenaran, Allah. Orang yang telah disapa oleh cinta ilahi akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi memandang keburukan sebagai musuh, tapi sebagai tirai yang menutupi hikmah. Ia tidak lagi melihat penderitaan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk kelembutan tersembunyi. Segalanya menjadi indah karena segalanya memantulkan wajahnya. Bahkan dalam kehilangan, ia menemukan cinta yang lebih dalam, sebab ia tahu tidak ada yang pergi kecuali apa yang memang bukan miliknya. Namun cinta sejati kepada Allah menuntut keberanian, sebab ketika engkau benar-benar mencintainya, engkau akan diuji dengan hal-hal yang paling engkau cintai. Allah akan mengambilnya bukan karena ia murka, tapi karena ia ingin engkau mencintainya tanpa perantara. Cinta kepada Allah adalah cinta yang menyucikan, bukan yang memanjakan. Ia mengikis keakuanmu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya engkau berdiri di hadapannya tanpa nama, tanpa kebanggaan, tanpa topeng. Hanya ada cinta yang telanjang, jujur, dan tanpa alasan. Di saat itu, engkau tidak lagi berkata, "Aku mencintaimu," sebab yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu dalam keheningan yang suci. Ketika cinta telah sampai di puncaknya, seluruh alam menjadi saksi. Engkau akan mulai melihat cintanya di setiap makhluk. Di tetesan hujan yang jatuh lembut di bumi, di mata seorang anak kecil, di wajah orang tua yang berdoa dalam sepi. Segala sesuatu menjadi tanda kasihnya, dan engkau tidak lagi mampu membenci siapapun.
Sebab bagaimana mungkin engkau membenci sesuatu yang diciptakan oleh yang kau cintai? Maka hati pun menjadi lembut, penuh kasih, tidak menghakimi, tidak menolak. Ia hanya ingin menjadi cermin bagi cinta yang telah menyelimutinya. Itulah rahasia besar cinta ilahi. Ia membuatmu lenyap dari dirimu sendiri agar engkau dapat hadir bagi semua. Dan pada akhirnya, cinta yang sejati bukanlah rasa yang menyala di dada, melainkan kesadaran yang hidup dalam seluruh wujud. Engkau tidak lagi mencari Allah karena engkau telah menemukannya dalam setiap hembusan kehidupan. Engkau tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," karena engkau telah menjadi cinta itu sendiri. Ia mengalir di nadimu, bernafas melalui ruhmu, menatap melalui matamu. Cinta seperti ini tidak berawal dan tidak berakhir, sebab ia bukan berasal dari manusia, tapi dari Allah yang mencintai melalui manusia. Dan ketika engkau telah sampai di titik itu, semua nama, semua bentuk, semua keinginan lenyap. Hanya Allah yang tinggal, dan seluruh semesta menjadi getaran dari satu kata yang abadi, cinta. Bab 9. Ketiadaan yang membuka segalanya. Ketika engkau berjalan semakin jauh ke dalam keheningan batin, engkau akan tiba pada satu ruang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ruang di mana semua yang engkau tahu tentang dirimu perlahan menghilang. Di sanalah ketiadaan menjadi guru sejati. Segala pengetahuan, identitas, dan ambisi yang dulu engkau banggakan akan satu persatu runtuh, seperti dinding yang hancur oleh cahaya. Engkau akan merasa seolah tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki diri untuk dikatakan aku. Namun anehnya, di dalam ketiadaan itu justru ada kedamaian yang tidak pernah engkau temukan dimanapun. Sebab selama ini, yang membuatmu gelisah bukanlah dunia di luar, melainkan keberadaan dirimu sendiri yang tak pernah berhenti menuntut untuk diakui. Ketiadaan bukan kehampaan, tapi kesempurnaan dalam diam. Ia adalah ketika segala sesuatu kembali pada asalnya. Ketika yang fana menyerah pada yang abadi. Ketika yang palsu lenyap di hadapan yang sejati. Orang yang telah sampai pada makam ini tidak lagi terikat oleh dualitas baik buruk, senang susah, tinggi rendah. Semua menjadi satu gerak kehendak Allah yang sempurna. Ia melihat kehancuran sebagai kelahiran dan kehilangan sebagai jalan menuju penemuan. Dalam pandangannya, tidak ada yang sia-sia, sebab di balik setiap peristiwa ada tangan Allah yang menulis dengan penuh rahasia. Ia hidup di tengah dunia, tapi tidak lagi dari dunia. Ia berjalan di antara manusia, tapi hatinya telah bebas dari cengkraman bentuk. Di dalam ketiadaan, engkau mulai mengenal Allah bukan sebagai konsep, tapi sebagai kenyataan yang hadir. Ia tidak lagi jauh, tidak lagi abstrak. Ia menjadi udara yang engkau hirup, menjadi cahaya yang menembus pandanganmu, menjadi kesadaran yang menghidupkan setiap detak jantungmu. Disinilah engkau memahami makna dari firman-Nya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. QS Qaf 16. Kalimat itu tidak lagi menjadi teks yang dihafal, tapi pengalaman yang dirasakan. Engkau tidak lagi mencari Allah di langit, sebab engkau menemukannya di dalam dirimu. Bukan karena engkau adalah Dia, tetapi karena engkau hanyalah cermin yang memantulkannya. Namun ketiadaan bukan tujuan akhir, sebab ia hanyalah gerbang menuju keberadaan yang sejati. Setelah lenyap dari dirimu, engkau akan dihidupkan kembali oleh Allah. Bukan sebagai engkau yang lama, tapi sebagai makhluk baru yang hidup hanya untuknya. Segala tindakanmu menjadi pengabdian, segala diam menjadi zikir, segala nafas menjadi tasbih. Engkau tidak lagi hidup karena keinginan pribadi, tapi karena kehendaknya yang mengalir melalui dirimu. Di titik ini, aku telah mati, tapi kehidupan justru menjadi lebih nyata daripada sebelumnya. Itulah rahasia fana dan baka. Lenyapnya diri agar hanya Allah yang hidup dalam dirimu. Dan dari ketiadaan itu, lahirlah pandangan yang paling murni bahwa tidak ada apapun selain Allah. Segala bentuk adalah cerminnya, segala gerak adalah kehendaknya, segala wujud adalah manifestasi dari cintanya. Dunia tidak lagi menakutkan, sebab engkau melihatnya bukan sebagai lawan, melainkan sebagai ayat. Hidup tidak lagi menjadi beban, tapi zikir yang panjang tanpa jeda. Engkau menyadari bahwa engkau tidak pernah sendiri, karena dari awal hingga akhir,
Tidak ada yang benar-benar engkau. Yang ada hanyalah Allah, selalu, sejak mula hingga tiada. Dan di dalam kesadaran itulah engkau benar-benar bebas. Bab 10. Ikhlas yang menyatu dengan Allah. Ikhlas sejati bukanlah sekadar niat yang bersih, tapi keadaan ruh yang telah lebur di dalam kehendak Allah. Ia tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipelajari melalui teori, dan tidak bisa dipaksakan dengan disiplin lahiriah. Ikhlas lahir dari kematian diri, ketika tidak ada lagi keinginan untuk dikenal, dihargai, atau dilihat. Ia tumbuh dari hening yang dalam, di mana hati berhenti menuntut balasan atas setiap amalnya. Orang yang ikhlas tidak mempersoalkan hasil, sebab baginya semua yang terjadi adalah kehendak yang sama, kehendak Allah. Ia tidak menimbang amalnya dengan timbangan pahala, sebab baginya melakukan sesuatu karena Allah sudah menjadi balasan itu sendiri. Di dalam kesadaran ini, amal bukan lagi usaha manusia, melainkan aliran rahmat Allah yang menembus diri tanpa hambatan. Ikhlas sejati adalah ketika engkau berbuat tanpa merasa sedang berbuat. Ketika tanganmu memberi, tapi hatimu tidak berkata, "Aku telah memberi." Ketika lidahmu berzikir, tapi hatimu tidak berkata, "Aku sedang berzikir." Karena dalam keikhlasan yang murni, aku telah lenyap. Yang tersisa hanyalah Allah yang bekerja melalui dirimu. Itulah makna terdalam dari kalimat La ilaha illallah. Tiada pelaku selain Allah. Maka setiap amal menjadi suci, bukan karena besarnya, tapi karena tidak ada ego yang tersisa di dalamnya. Segala sesuatu menjadi ringan, sebab engkau tidak lagi memikul beban aku. Engkau hanya menjadi jalan bagi kehendaknya, dan disitulah letak kebebasan yang sejati. Ketika ikhlas telah menjadi napas kehidupan, bahkan penderitaan pun berubah menjadi bentuk cinta. Orang yang ikhlas tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Karena ia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang datang kecuali dari Allah. Dan tidak ada yang datang kecuali dengan kasih. Ia tidak menolak luka, sebab luka pun adalah bagian dari pendidikan ilahi. Ia tidak mengeluh dalam kesempitan, sebab di dalamnya ia menemukan keluasan yang tidak pernah dirasakan oleh orang yang sibuk menuntut. Dalam keikhlasan, segala hal menjadi berkah, karena semuanya mengandung wajah Allah. Bahkan kehilangan terasa indah, sebab di baliknya tersimpan kesempatan untuk lebih dekat kepadanya. Ikhlas sejati melahirkan ketenangan yang dalam, bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena hati telah berhenti melawan. Ia pasrah bukan dalam arti menyerah, tapi dalam arti menyerahkan seluruh hidupnya kepada Zat yang Maha Mengetahui. Ia seperti ombak yang tidak lagi melawan laut, karena ia telah sadar bahwa dirinya adalah bagian dari lautan itu sendiri. Maka setiap langkahnya menjadi zikir, setiap diamnya menjadi sujud. Orang yang telah mencapai ikhlas sejati tidak lagi menunggu surga, sebab ia telah merasakan surga itu sendiri di dalam ketenangan bersama Allah. Ia tidak lagi takut pada neraka, sebab hatinya telah menyatu dengan cinta yang melampaui segala ketakutan. Dan akhirnya, di puncak ikhlas, lenyaplah segala bentuk aku dan dia. Tidak karena hamba menjadi Tuhan, tapi karena hamba telah sepenuhnya hilang dalam kehadirannya. Di sanalah makna hilangnya diri, hadirnya Allah, menemukan wujudnya yang sejati. Tidak ada lagi yang beribadah, hanya Allah yang disembah melalui ibadah itu. Tidak ada lagi yang mencinta, hanya Allah yang mencintai melalui cinta itu. Segalanya menjadi gerak satu kehendak, satu napas, satu cahaya. Itulah maqam di mana segala nama lenyap dan yang tinggal hanyalah Dia. Al-Haq, yang nyata tanpa perantara, tanpa hijab, tanpa jarak. Maka ketika engkau benar-benar ikhlas, engkau tidak lagi mencari Allah, karena engkau telah menjadi tempat Allah menampakkan dirinya. Dan di sanalah perjalanan berakhir, bukan dalam kata, tapi dalam keabadian. Ketika engkau benar-benar ikhlas, dunia berhenti menjadi beban. Segalanya menjadi zikir, bahkan luka pun terasa indah. Dan di saat aku telah tiada, yang hadir hanyalah Allah. Disitulah rahasia kehidupan terbuka, bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Ikhlas yang murni, hilangnya diri, hadirnya Allah.